Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di kajian malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadits Utsman ibn Affan yang dinukil oleh Maula beliau Humron, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kita masih di hadits ke-30 dalam menjelaskan sifat wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita terakhir adalah mengusap kepala. Di malam hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan mengusap telinga, karena di pembahasan kita paling terakhir sampai di usap kepala saja, belum lanjut di telinga. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan mengusap telinga. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui di dalam mengusap telinga. Pertama, apa hukum mengusap telinga? Kemudian pembahasan yang kedua, dalam mengusap telinga, apakah mengambil air baru atau cukup dilanjutkan dengan kepala? Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana cara mengusap telinga. Iya, jadi ada 3 pembahasan. Apa hukum mengusap telinga? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengusap telinga itu diambil air baru atau disambung dengan kepala. Kemudian pembahasan ketiga, bagaimana cara mengusap telinga. Ini 3 pembahasan. Sebelum kita masuk di 3 pembahasan itu yang terkait dengan hukum mengusap telinga dan apakah mengambil air yang baru dalam mengusap telinga, serta bagaimana cara mengusap telinga, itu ada pembahasan pokok dulu yang harus ditahu. Yang kalau kita tahu ini masalah, insya Allah mudah bagi kita untuk memahami pembahasan yang tadi yang kami sebutkan. Yaitu masalah yang harus antum tahu adalah pembahasan ini telinga bagian dari kepala atau bukan. Ini telinga yang kita punya, dia bagian dari kepala atau anggota wudhu tersendiri. Ini dulu yang dibahas. Karena ketika kita membahas nanti, kita pegang pendapat dia anggota wudhu tersendiri, berarti dipisah dengan kepala. Kalau kita bilang dia bagian dari kepala, berarti disambung dengan kepala. Kemudian bagaimana cara mengusapnya, semuanya tergantung dari pembahasan ini. Yaitu pertanyaan kita, apakah telinga bagian dari kepala atau anggota wudhu tersendiri? Ini pertanyaan. Dalam masalah ini ada 2 pendapat di kalangan ulama terkait dengan telinga ini. Apakah dia anggota wudhu tersendiri atau bagian dari kepala? Di antara para ulama ini dinukil dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah
Beliau berpendapat bahwa telinga itu merupakan anggota badan tersendiri, bukan bagian dari kepala. Kami ulangi pendapat yang pertama. Telinga ini adalah merupakan bagian anggota wudhu tersendiri, bukan bagian dari kepala. Ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah dan yang mengikutinya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya yang pertama, dan ini yang paling terkenal juga yang mereka pakai untuk berdalil, hadits Abdullah bin Zaid yang mana dia katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa fa akhadha li udunayhi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Saya melihat Nabi berwudu, kata Abdullah bin Zaid, sahabat mulia. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka belum mengambil air untuk kedua telinganya, berbeda dengan air yang belum ambil untuk kepalanya. Kami ulangi, kata Abdullah bin Zaid, saya melihat Nabi SAW sedang berwudu. Saya melihat Nabi SAW sedang berwudu. Nabi mengambil air untuk telinganya, kedua telinganya, berbeda dengan air untuk kepalanya. Berarti dari hadis ini mereka katakan kepala dan telinga itu beda, tidak sama. Kenapa? Karena Nabi pisahkan airnya. Ketika telinga belum ambil ulang. Jadi tadinya sudah untuk kepala kan. Ambil air untuk kepala. Belum usap kepalanya. Setelah itu mau usap telinga, ambil air lagi. Baru ke telinga. Ini hadisnya. Hadis ini yang ma'ruf dipakai berdalil dalam kalangan Syafi'iyah. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak, demikian pula Al-Baihaqi. Ya rahimahullah. Tapi dia adalah hadis yang dhaif secara sanad. Syekh Albani dhaifkan. Hadis ini yang mengatakan bahwa Nabi mengambil air pisah, air yang berbeda untuk kepala dan telinga. Ini hadis dhaif. Syekh Albani rahimahullah taala dhaifkan di dalam kitab beliau Silsilah Sahihah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini dengan lafaz seperti ini syadz, ganjil, aneh. Kenapa? Karena di dalam riwayat Bukhari Muslim tidak ada tambahan itu. Tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim tambahan bahwa Nabi mengambil air untuk telinga berbeda dengan kepala. Tiba-tiba ada di luar Bukhari Muslim dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ada tambahan itu. Ini tambahan yang ganjil. Ini tambahan yang syadz. Hadis syadz itu termasuk dalam hadis yang dhaif. Ditambah, ya, di samping itu dia adalah hadis yang dhaif karena menyelisih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri yang merupakan ya ulama Syafi'iyah, nanti kita akan baca hadisnya. Beliau bawakan terkait dengan kepala, ya, terkait dengan telinga, bahwasanya Nabi SAW mengambil air yang berbeda dengan telinganya, itu beliau katakan ini tidak kuat. Itu dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang belum orang Syafi'i sendiri. Karena hadisnya memang aneh secara lafaz. Aneh secara lafaz. Ditambah lagi tadi dia menyelisih apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau antum mau tahu bagaimana dia menyelisihinya, maka kita harus baca dulu dalam riwayat Imam Muslim. Lihat, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, perhatikan, supaya antum tahu bahwa tambahan Nabi mengambil air berbeda untuk telinganya, itu tidak ada dalam riwayat Muslim. Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim, di nomor 236, dengan lafaz sahabat yang sama, dari Abdullah bin Zaid.
Dia bilang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famadmada wa thumma istansyara. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Thumma ghasala wajhahu salasa. Kemudian Nabi mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadahul yumna salasa. Mencuci tangan kanannya 3 kali. Wal ukhra salasa. Tangan kirinya 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi. Dan beliau mengusap kepalanya bima'in ghairi fadli yadihi. Wa ghasala rijali hatta anqaha. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air bukan sisa dari tangannya, itu air baru, yaitu sisa. Jadi kan Nabi cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Setelah itu beliau usap kepalanya dengan air yang baru. Setelah itu apa langsung dibilang? Wa ghasala rijlaihi hatta anqahuma. Dan Nabi mencuci kedua kakinya sampai bersih. Kita coba lihat di dalam riwayat Muslim. Apakah ada Nabi menyebutkan, Abdullah bin Zaid menyebutkan telinga? Itu maksudnya yang ingin dibuktikan. Kita melihat tidak ada telinga. Tiba-tiba ada di luar riwayat Muslim, ada tambahan, Nabi mengambil air untuk kedua telinganya, berbeda dengan air untuk kepalanya. Ini kan aneh. Menyelisih riwayat yang lebih sahih. Makanya tambahan itu syad dhaif. Tambahan itu adalah dhaif. Itu yang dipakai oleh mereka berdalil dan tidak kuat. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua, telinga ini adalah bagian dari kepala. Telinga ini adalah merupakan bagian dari kepala, bukan anggota wudhu tersendiri. Apa dalilnya? Ini adalah merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. 3 ulama madhab. Selain Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i tadi berpendapat beda. Kalau Imam Syafi'i berpendapat telinga bagian tersendiri. Dalilnya sudah kita bahas. Sementara 3 ulama madhab yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, yaitu ini adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Mereka berpendapat bahwa telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Telinga adalah merupakan bagian dari kepala, bukan anggota wudhu tersendiri. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Zaid juga. Demikian pula datang dari hadis Abu Umamah dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah, serta disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis sahih, Nabi SAW bersabda, al-udunan minar ra'si. Kedua telinga ini dari kepala. Kata Nabi SAW, al-udunan minar ra'si. Kedua telinga bagian dari kepala. Ini kata Nabi SAW. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Ini hadis sahih. Saya sebutkan tadi, ini hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang kita sebutkan tadi, Abu Umamah, demikian pula Abdullah ibnu Zaid. Nabi bilang, al-udunan minar ra's. Kita melihat pendapat yang mana yang kuat? Tentunya yang kedua. Yang mengatakan apa tadi? Kedua telinga dari kepala. Karena Nabi yang bilang. Secara dalil, pendapat yang pertama secara dalil, apa hukumnya? Hadis dhaif. Menyelisih apa yang dalam riwayat Imam Muslim. Jadi kesimpulan kita yang kuat adalah pendapat mayoritas. Kalau telinga ini bagian dari kepala, bukan anggota wudhu tersendiri. Bukan anggota wudhu tersendiri. Mungkin bisa dipahami untuk saat ini. Itu pendapat ini yang kuat. Baik.
Nah sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang kita ingin capai. Yaitu apa hukum mengusap telinga. Sekarang kita kan sudah bilang telinga dari siapa? Punya siapa? Kepala. Hukumnya berarti ikut kepala. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita bertanya apa hukum mengusap telinga? Sama dengan mengusap kepala. Kenapa? Karena Nabi bilang telinga adalah bagian dari kepala. Begitu maksudnya. Jadi mudah. Tentunya kalau Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Karena belok pegang telinga bukan dari kepala. Makanya pendapat belok telinga sunnah hukumnya. Jadinya kalau antum pegang pendapat Imam Syafi'i. Tapi kan kita pegang pendapatnya siapa? Mayoritas yang mengatakan bahwa telinga bagian dari kepala. Berarti hukumnya sama dengan kepala. Wajib diusap. Wajib diusap. Iya. Ini langsung terjawab. Terkait dengan hukumnya. Berdalil dengan firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cuci wajah kalian. Tangan sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Mengusap telinga masuk di situ. Karena telinga bagian dari apa? Kepala. Begitu pendalilannya jadinya. Mungkin bisa dipahami. Jadi hukumnya ikut ke mana? Kepala. Nabi SAW bersabda, Al-udunan minar ra'as. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Sekarang pembahasan yang kedua. Apakah kita mengambil air yang baru atau cukup lanjut dari kepala? Itu pertanyaan kedua. Tentunya berbeda lagi. Tergantung pendapat tadi. Antum pegang yang mana? Kalau antum pegang pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kedua telinga adalah apa? Bagian tersendiri dari wudu. Berarti ambil air yang baru atau lanjut? Atas pendapat Imam Syafi'i. Air yang baru. Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat mayoritas. Dan itu yang benarnya. Karena hadisnya kuat. Air yang baru atau lanjut dari kepala? Lanjut dari kepala. Tidak perlu ambil air yang baru. Kecuali kering. Saat kita usap kepala, tangan kita ternyata langsung kering. Di situ baru boleh ambil air yang baru. Boleh ambil air yang baru kalau kering. Adapun masih basah, lanjut. Karena kedua telinga bagian dari apa? Kepala. Antum bisa paham ini? Itu ya hukumnya. Jadi Anda ambil air yang baru. Sekarang tinggal kita bahas bagaimana cara mengusapnya. Kepala kan sudah. Hadis Abdullah bin Zaid kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Cara mengusap kepala. Sudah dicontohkan kan? Bahwa Abdullah bin Zaid memulai dengan bagian depan, kemudian belok ke belakang, sampai ke kepala bagian belakang. Setelah itu kembali lagi kemana? Ke depan. Sekarang lanjut telinga. Lanjut cara mengusap telinga. Iya. Untuk mengetahui cara mengusap telinga, ada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwasanya belum menceritakan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal, cuma kita potong langsung dari kepala telinga. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya dengan cara yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Fa'adqala isba'aihi sabahataini fi udunayhi wa masaha bi ibahamaihi ala dhahiri udunayhi wa bisabbahataini batinu udunayhi. Cara mengusap telinga. Maka Nabi SAW memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinganya dan belum mengusap bagian luar telinganya dengan ibu jarinya
dan jari telunjuknya bagian dalam dari telinganya. Jadi mengusap telinga dengan 2 jari. Telunjuk sama ibu jari. Ini saja, bukan dengan seluruh jari. Sunnahnya, walaupun siapa yang mengusap dengan seluruh jarinya, tidak apa-apa. Sah wudunya. Tapi yang sunnahnya, dalam mengusap telinga, itu pakai 2 jari. 2 untuk telinga kanan, ya, dengan tangan kanan, kiri-kiri. Jari telunjuk dan ibu jari. Caranya, jelas sekali dijelaskan oleh Abdullah Abdullah bin Amr ibn al-As. Caranya, bagian dalam telinga itu pakai jari telunjuk. Jadi masukkan di bagian dalam. Kemudian bagian luar telinga pakai ibu jari. Jadi ini di dalam, ini di luar. Begini, baru usap. Ini di dalam, baru di luar. Diusap. 1 kali, karena kepala sekali. Kan semua ikuti hukum kepala. Kan kita bahas pekan lalu, kepala berapa kali? Diusap. Kan 1 kali, bukan 3 kali. Iya kan? Tapi sekali lagi, karena Imam Syafi'i berpendapat, ini bukan bagian dari kepala, makanya mereka 3 kali. Apalagi dalam Syafi'iyah, kepala berapa kali? 3 kali, sudah kita bahas pekan lalu. Sekarang kan kita sudah bahas, kepala sekali, berarti telinga sekali juga. Sama. Jadi kalau kita lanjut, dari hadis Abdullah bin Zaid dan hadis ini Abdullah bin Amr bin As, lanjut di telinga. Jadi kepala kan mulai dari depan. Kemudian jalankan ke belakang, dua tangan. Jalankan ke belakang, kemudian kembali ke depan, setelah itu turun. Ini jari telunjuk masuk di bagian dalam, dan ibu jari bagian luarnya, sekali. Itu sudah dianggap apa? Mengusap kepala dan telinga. Ini selesai dengan caranya seperti itu. Bisa dipahami mungkin? Ini selesai kepala dan telinga. Kemudian kita lanjut hadis. Tsumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian Nabi dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kaki kirinya, belum mencuci kaki kanannya sampai ke mata kaki. Salata marrat, 3 kali. Sekarang, apa hukum mencuci kaki? Itu pertanyaan pertama. Mencuci kaki, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama merupakan rukun wudu. Tidak ada wudu tanpa mencuci kaki. Kecuali di satu keadaan yang kita akan jelaskan nanti. Kecuali kita lagi pakai sepatu atau kaos kaki. Yang kita mau sholat menggunakannya. Kalau kita lagi pakai kaos kaki. Kita mau sholat menggunakan kaos kaki kita itu. Atau kita pakai sepatu. Kita mau sholat menggunakan sepatu itu. Boleh kita mengusap di atasnya. Kita akan bahas nanti. Hukum mengusap di atas sepatu. Cuma sekarang lagi keadaan biasa. Kita tidak lagi pakai apa-apa. Iya. Mencuci kaki itu rukun wudu. Siapa yang berwudu tidak mencuci kaki, batal. Tidak sah wudunya. Bahkan kalau ada sedikit dari kakinya tidak kena air wudu, batal wudunya. Batal wudunya. Iya. Ini hukum mencuci kaki. Sekarang berapa kali dalam hadis yang ada di hadapan kita dikatakan oleh Utsman, dipraktekkan oleh beliau bahwa beliau mencuci kaki kanannya itu salat marrat, 3 kali. 3 kali. Tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian kiri seperti itu juga 3 kali. 3 kali. Ini dalam mencuci kaki. Berarti semuanya 3 kecuali kepala. Setelah itu, untuk kaki, ada lagi dalam riwayat Imam Muslim. Dia diberikan kelonggaran, dicuci sampai bersih. Walaupun kita lupa bilangannya. Diberikan kelonggaran untuk cuci sampai bersih. Khusus kaki. Kalau yang lainnya tidak boleh lebih dari 3. Tapi kalau kaki, boleh kita cuci sampai bersih. Walaupun kita tidak hitung bilangannya berapa? 3. Sunahnya 3.
tapi boleh sampai bersih. Kenapa bisa kita katakan begitu? Karena ada dalilnya. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ketika belum menyebutkan cara wudu Nabi SAW, beliau katakan wa ghasala rijlaihi hatta anqahuma. Dia mencuci kedua tangannya, kedua kakinya sampai bersih. Dia mencuci kedua kakinya sampai apa? Sampai bersih. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Dibolehkan. Khusus apa? Kaki. Kemudian pembahasan terakhir. Apakah mata kaki masuk? Ini sama dengan pembahasan siku. Dulu kita sudah bahas siku. Di tangan. Dulu siku masuk atau tidak? Masuk atau tidak yang dicuci? Masuk. Demikian pula mata kaki. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Itu biasanya bagian belakang mata kaki yang dalam sedikit itu, di atas tumit, kadang tidak kena air. Makanya celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena air. Hati-hati dalam berwudu. Harus sampai ke belakang kena air. Kalau ada sedikit yang tidak kena air, maka wudu kita batal, tidak sah. Wudu kita tidak sah. Makanya dinukil dari Nabi SAW, pernah belum melihat salah seorang sahabat ada sebesar uang atau sisik ikan dari kakinya tidak tercuci, maka belum menyuruhnya untuk kembali berwudu dari awal. Demikian pula ini juga terjadi di masa Umar bin Khattab. Belum pernah melihat seorang lelaki ada dari kakinya sedikit tidak kena air, belum juga suruh ulang dari awal. Belum juga suruh ulang dari awal. Inilah cara wudu Nabi SAW yang kita sudah selesaikan di 4 pertemuan. Kata Utsman ibn Affan, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu nahwa wudu'i hada. Saya melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Itulah wudu Nabi yang kita sudah gambarkan. Berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan di hadis ini. Demikianlah wudu Nabi kita Muhammad SAW. Dari mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian keluarkan. Mencuci wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, telinga, dan terakhir tadi mencuci kaki. Itulah wudu Nabi SAW. Kata Utsman ibn Affan, ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya melihat Nabi SAW berwudu seperti saya praktekkan tadi. Yang kita bahas mudah-mudahan jemaah masih ingat. 4 kali pertemuan itu, itulah wudu Nabi. Begitulah cara Nabi SAW berwudu. Ini selesai pembahasannya. Setelah itu tinggal beliau sebutkan beberapa hadis. Masih akan beliau sebutkan sebagai kelengkapan seperti mengusap kepala. Cuma nanti kita biarkan dan bahas secara berlalu karena kita sudah sebutkan selengkapnya di haditsnya Utsman ibn Affan. Kalau ada yang belum ana sebutkan, boleh ditanyakan. InsyaAllah bacaan hadis berikutnya kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Jadi tentang wudu selesai. Tinggal kelengkapan-kelengkapannya insyaAllah. Seperti mengusap di atas imamah, mengusap di atas sepatu. Itu akan datang pembahasan kelengkapan. Silakan. Kalau ada yang masih kurang, bertanya silakan. Boleh langsung. Silakan. Saya macet, tangan saya kena cat, atau kaki saya kena cat. Nah, saya sudah berusaha untuk membersihkannya dengan deterjen, minyak cat, tidak hilang. Bagaimanakah hukumnya itu, Ustaz? Apakah ini saya kalau tangan saya kena cat? Tidak mau bilang. Baik, Masya Allah. Saya kira kita tukang potong ayam. Kenapa jadi tukang cat lagi? Oh, baik. Oh, baik. Oh, ternyata tidak jadi tukang cat. Cuma biasa menjelang Ramadan beliau cat pagar. Baik. Sekarang ada orang lagi cat rumah. Tangannya kena cat atau kakinya. Atau anggota wudunya kena cat. Nah, sekarang gimana ini? Sudah dibersihkan. Nah, dilihat jenis cat itu. Kalau cat air biasanya
itu tembus air juga. Biasanya. Dan mudah dihilangkan. Tembus air, kalaupun dah hilang, dia akan masuk air di dalamnya. Akan meresap airnya. Kalau cat minyak ini yang masalah. Cat minyak itu keras bentuknya. Tidak tembus air. Tidak tembus air. Bagaimana kalau ada di anggota wudhu kita yang barang cat yang tidak tembus air? Apa hukum wudhu? Tidak sah. Tidak sah wudhu. Jadi kita harus berusaha untuk menyingkirkannya. Baru kita berwudhu. Tapi Bapak bilang tadi, saya sudah usaha pakai minyak, pakai air, tapi tidak keluar-keluar. Masa Pak? Biasa pakai minyak keluar nih. Yakin Pak? Saya tanya ke ini tukang cat. Gimana ini yang tukang cat? Itu cat minyak. Iya? Keluar Pak. Keluar. Tukang cat ki. Keluar. Berarti perlu belajar di belau ahli caranya. Enggak? Iya kan? Ustaz, salah satu nikmat Ustaz, kebanyakan di masjid kan kita berdoa keran. Dan Ustaz, kita dari kita telapak tangan, masukkan air dengan sumur, mengeluarkannya, cuci wajah dari sini Ustaz. Dan jadi pertanyaan saya, Ustaz, kami cuci tangan sampai ke siku. Gimana kalau kita biasa banyak jamaah Ustaz, dia cuma putar keran, taruh siku sampai cuci dari siku ke tangan. Apakah dia tidak mendapatkan panas Ustaz? Tetap. Mau dari keran ataupun dari baskom, dari ember, semuanya sama. Walaupun kan dari atur itu kalau cuci harus dari sini ke sini. Enggak. Kan disebutkan apa? Kan cuci tangan tuh. Ini tangan sikutan enggak? Di sini bahasanya kan Ustaz, tangan duluan disebut baru siku. Tangan itu saudara dari sini sampai sini. Jadi tangan itu dari ini tangan namanya. Ini. Tidak, tangan ini namanya ini, tangan ini. Kalau dibeleng ini namanya tangan ini. Jadi kalau begitu Ustaz, hanya tangan yang terpotong Ustaz. Darah terpotong sampai di atas siku. Iya. Yang kemarin tinggal tidak mencuci. Betul. Kewajibannya Ustaz. Betul. Jadi ini semua saudara tangan. Tah, cuman kewajiban dicuci sampai siku. Siku tangan enggak? Siku tangan enggak? Siku tangan atau bukan? Tangan tuh? Iya tuh? Iya. Kenapa pusing? Iya kan? Artinya belum mungkin bingung. Sekarang kan ada pembahasan. Kan cuci tangan. Menurut yang belum pahami, maksudnya dari sini ke sini. Dari mana itu dipahami? Enggak. Biar yang wajib kita lakukan adalah cuci tangan. Enggak diatur dari sini ke sini. Yang penting telapak tangan dulu. Kan telapak tangan, tangan sampai ke siku. Enggak dibilang dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Gimana pun cara kita boleh. Jadi bisa juga begitu Ustaz, misalnya kita mencuci kepala, mengusap kepala ke telinga. Apakah bisa dari telinga ke kepala Ustaz? Kalau disebutkan awalnya, enggak boleh. Kalau enggak disebutkan, gini, betul. Sekarang, kalau saya bilang begitu, tangan boleh dari sini ke sini atau dari sini ke sini, gitu kan? Berarti kepala boleh dong, dari telinga baru ke kepala. Enggak bisa. Apa? Kenapa enggak bisa? Karena kepala disebutkan caranya. Mulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi, kan disebutkan caranya. Tangan disebutkan enggak? Jadi apa yang tidak disebutkan caranya, luas. Apa yang disebutkan caranya, lakukan. Kan itu sunnahnya. Kita paham? Ada masalah? Oh iya. Baik. Alhamdulillah. Silakan. Bagaimana kalau udah ambil air wudhu dari rumah terus ke masjid cek tai ayam atau Baik. Sekarang ada kasus sudah berwudu di rumah ke masjid injak tai ayam. Apa hukum wudunya? Apakah berwudu ulang? Saya tanya, tai ayam najis enggak? Tai ayam najis enggak? Jawab ki.
Karena apapun yang kita jawab, hukumnya itu ikut. Tai ayam najis nggak? Hah? Najis nggak? Nggak najis. Cuma kan botogi, cuci gi. Ya, tai ayam, semua tai yang dimakan dagingnya, tai binatang yang dimakan dagingnya, itu tidak najis. Itu tidak najis. Berarti kalau kita injak, tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Tapi jangan sampai nanti saya bilang begitu, kita injak, biar mie. Tidak, mengganggu nanti orang. Ya, nanti orang di samping tutup hidung, kan begitu. Kita cuci, tapi tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Kita paham? Alhamdulillah. Silakan. Apa hukum mengambil air wudhu dalam kamar mandi? Boleh. Boleh. Yang penting bersih. Dah. Ada lagi? Silakan. Silakan. Iya, jadi Masya Allah. Kan beliau berpendapat katanya di keluarga kan Syafi'i. Iya, dalam pendapat Syafi'i, sebenarnya kalau dikatakan wudunya sah-sah. Wudunya sah-sah. Cuman dia menyelisih yang sunnah. Karena Imam Syafi'i juga sunnahnya itu seluruh kepala. Cuman belum membahas, cukup nggak kalau sebagian begitu. Di atas pendapat Syafi'i cukup, tidak dosa, sah. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Karena Imam Syafi'i juga berpendapat sunnahnya semuanya, cuman cukup nggak sebagian. Itu saja. Mungkin kita butuh tambah ilmunya saja. Kalau Imam Syafi'i sunnah seluruhnya, walaupun cukup sebagiannya. Kita kasih tahu saja begitu. Mungkin ya. Walaupun pendapat yang kuat sudah kita uraikan bahwa yang wajib seluruhnya. Yang wajib seluruhnya. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi kan kita tahu bahwa mandi dengan niat wudhu kan boleh dipakai sholat. Iya kan? Iya kan? Mandi, apakah mandi junub, bahkan mandi biasa. Para ulama mengatakan bahwa dengan niat wudhu, itu wudhu, sah. Berdalil dengan hadits umum, innamal amalu biniat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Sekarang pertanyaannya, berapa kali sholat? Yang boleh kita pakai itu, ya selama tidak batal, Pak. Selama tidak batal, kalau tidak batal 5 kali sholat, boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Itu tidak ada perselisihan di wudhu, Pak. Yang para ulama perselisihan itu tayamum. Boleh nggak tayamum sekali ini untuk sholat duhur, dipakai untuk sholat asar kalau tidak batal? Itu dia yang diperselisihkan. Kalau tayamum. Kalau wudhu, enggak. Wudhu itu 1 kali wudhu, selama tidak batal, boleh kita pakai di berapa kali sholat. Seperti itu, Pak. Silakan. Toilet. Di situ di kerannya. Terus sudah dijawab juga tadi di sini. Boleh kan, Pak? Wudhu di ruangan. Tadi WC kan? Kita toilet. Oh, tadi kamar mandi. Sekarang toilet. Kamar mandi, toilet. Iya, baik. Sama, Pak. Sama semuanya. Mau kamar mandi, toilet, apa lagi? WC, katkus. Apa lagi? Hah? Apa? Jamba. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Kakus. Sudah tadi. Dari mana, Ki? Iya.
Iya, sudah disebut tadi. Semuanya boleh. Yang penting suci dari najis. Ini masalah. Hukum baca, gimana baca basmalahnya? Pertama, baca basmalah dalam wudhu itu kan sunnah. Artinya jangan kita paksakan dalam WC. Kalau kita sudah baca dari luar tadi, maka bagus. Ya kan? Dengan niat untuk wudhu. Sekaligus untuk masuk WC. Dan kalau kita lupa waktu masuk tidak baca, kita hanya baca doa WC yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita tidak baca bismillah, cuma baca itu. Ini masalah di dalam. Apa harus dilakukan? Maka kalau langsung wudhu, tidak masalah. Karena hukum basmalah itu tidak membatalkan wudhu kalau tidak dibaca. Walaupun ada sisi dari Syekh Ibnu Utsaimin, beliau bilang boleh baca dalam hati. Tapi ulama lain membantah beliau, yang dibaca yang dianggap itu kalau diucapkan dengan mulut, bukan dalam hati. Kalau dalam hati tidak dianggap dalam wudhu. Seperti itu. Silakan, ada? Langsung? Hukum tidak memakai peci dalam ketika sholat. Kenapa? No. Yang penting pakai jaki baju sama celana. Iya kan? Kan yang wajib menutup aurat. Sholat itu syarat sahnya menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Dan tidak ada sesuatu di punggungnya. Artinya harus ada baju atau paling tidak penutup dari belakang. Kalau tidak pakai songkok, tidak apa-apa. Tidak masalah. Baik. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang sudah berwudu tapi tertidur? Tidur nyenyak atau tidur ayam-ayam? Ya? Setengah sadar? Iya. Bunyi mesinnya? Enggak sih? Iya. Kalau kan tidur itu, para ulama perselisihkan. Ada di antara mereka yang mengatakan tidur secara mutlak batal wudu. Ada juga di antara para ulama mengatakan tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Dua-duanya punya dalil. Yang mengatakan batal, ada hadis dari Abdullah bin As-Sal bahwasannya mereka diperintahkan untuk berwudu min naumin au ghaid, dari tidur atau buang air besar. Dari tidur atau buang air besar. Dikatakan berarti tidur membatalkan wudu. Tapi para ulama lain lagi berpendapat tidak membatalkan wudhu. Ada hadis Anas. Para sahabat pernah menanti sholat isya sampai tertidur. Mereka katakan, mereka langsung sholat, tidak berwudhu. Berarti ini tidur tidak membatalkan wudhu. Ini dua pendapat. Dan yang benarnya yang mengkompromikannya. Yaitu cara komprominya, yang diinginkan dengan hadis pertama, tidur nyenyak. Sementara hadis Anas, tidur tidak nyenyak. Dari mana ditahu? Karena Anas bilang mereka jatuh-jatuh kepalanya. Artinya tidur duduk. Jadi langsung berdiri sholat. Itu dirinci. Kalau tidurnya dalam, tenggelam kapalnya, bunyi mesinnya, wudu. Kalau tidurnya tidur ayam-ayam, tidak batal. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Silakan, Pak. Baik, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Iya, menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudhu? Ada dua pendapat, Pak. Ada di antara para ulama yang berpendapat menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Karena Nabi SAW bersabda, Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu. Berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Ada juga ulama lain lagi berpendapat tidak. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Dengan dalil Nabi pernah ditanya, bagaimana kalau ada seorang tidak sengaja menyentuh kemaluannya dalam sholat. Kata Nabi, innama huwa bid'atun minka, itu hanya anggota badanmu. Artinya tidak membatalkan wudhu. Ini dua pendapat seakan-akan bertentangan. Yang benarnya lagi dikompromikan. Dua hadis tadi itu. Itu yang paling bagusnya, karena sama-sama sahih. Satunya bilang wudhu, satunya bilang itu hanya anggota badanmu. Maksudnya berarti dikompromikan di tengah.
Itu tidak membatalkan karena anggota badanmu. Tapi sunnah berwudu. Itu jadinya. Tidak wajib, tidak membatalkan. Karena itu anggota badan. Kecuali saat kita sentuh keluar sesuatu. Ada keluar nggak Pak? Iya, kalau keluar sesuatu batal karena yang keluar. Bukan yang karena menyentuhnya. Kita bisa pahami? Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, coba buka masker kita sedikit. Kita khawatir. Baik. Kalau keluar rumah kita akan busur. Baik. Lagi terjadi apa di situ, Pak? Lagi perang. Baik, terus apakah kita boleh keluar rumah untuk ke masjid? Sementara orang lagi perang. Kita khawatir. Tapi orang memang lagi perang. Betul. Jangan main-main. Iya. Nah, kalau memang lagi perang, ada udzur, Pak. Iya kan? Kan udzur itu namanya. Masyaqqah kita keluar. Kita harus jaga diri kita. Di ayatnya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan memasukkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita masuk lewat situ akan kena panah kesasar, jangan. Kalau kita khawatirkan, kalau lagi terjadi. Kita pahami? Seperti itu. Itu udzur, Pak. Boleh kita sholat di rumah. Masih ada lagi masalah tak? 3, ya, baik. Ya? 1 lagi, baik. Hukum ketika sholat. Apakah membatalkan sholat begitu? Tanya, Ki. Apa yang kita tanyakan tentang menguap? Apanya? Hukum menguap ketika sholat. Apakah membatalkan sholat begitu? Enggak. Tapi kita tahan. Iya kan? Nabi SAW bersabda, at-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan. Jadi kita tahan. Makanya dibilang, kalau antum tasa'ub, menguap, tahan. Semampunya. Kalau tidak mampu dengan ini, boleh dengan tangan. Ditahan dengan tangan, tutup. Walaupun dalam sholat. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Saya ada? Silakan. Masuk waktu, Ustaz. Mana Ustaz Abdurrahman? Silakan. 1 lagi. 1 lagi. Siapa itu? Siapa? Baik. Ulang. Masbuk sholat subuh. Terus. Kenapa? Jadi kita masbuk sholat subuh. Terus. Boleh nggak sholat qobliyahnya kita lakukan setelah sholat subuh? Jadi kita bangun terlambat. Akhirnya kita datang masjid, orang sudah sholat. Boleh nggak kita ganti? Dengan setelahnya begitu. Kita biasa melakukannya. Kalau tidak biasa, tidak boleh. Maksud saya, kita rutin melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu maksud saya. Kita biasa, rutin. Boleh kita ganti setelahnya. Boleh. Kita pahami? Ada 2 caranya. Boleh langsung setelah sholat subuh. Dan boleh juga setelah matahari naik. Boleh setelah matahari naik. Cuman kadang sekarang ini jangan lakukan di masjid. Karena orang akan teriak. Sholat apa Ustaz? Karena mereka tahu tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Tiba-tiba kita, itu kadang terjadi fitnah. Kita sholat di rumah. Kalau mau ganti.
Boleh. Kita cukupkan. Alhamdulillah berarti kita selesai dari pembahasan wudhu. Insya Allah masih ada lagi beberapa hadis. Tapi hanya kelengkapan saja. Insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.